wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi. Di sini saya akan buat podcast mengenai cara menghadapi siswa-siswi dalam sekolah dasar. Di sini saya bersama narasumber saya, yaitu guru saya waktu MI bernama Busaah. Dia akan menjelaskan bagaimana cara menghadapi siswa-siswa dalam sekolah dasar menurut beliau. Ya, apa kabar? Sudah lama gak bertemu. Alhamdulillah. Baik, semakin sehat, badannya bertambah gendut. Meskipun menghadapi anak-anak yang super, tapi alhamdulillah tetap sehat, masih bisa aktif sampai sekarang. Tetap di sekolah kalian, kemudian sekolah kamu yang dulu, alhamdulillah. Saya mau tanya, bagaimana cara Anda menghadapi siswa-siswa yang memiliki beberapa kebutuhan belajar yang sangat ekstra? Sangat ekstra, artinya itu membutuhkan kemampuan yang fisik gitu. Ya, misalkan satu, dikenali secara individu, anak ini begini. Nah, biasanya ya mayoritas kalau di sekolah kita ini, sekolah kanan ini, ya kayak kalian itu didampingi. Jadi kayak ya kebetulan kita kan sering ada pelajaran yang harus hafalan. Jadi kalau anak-anak itu tidak bisa, ini harus dihafalkan ini. Jadi harus kita panggil, kita bimbing bareng gitu. Ayo kita baca bersama-sama berulang-ulang sampai cara bacaannya seperti apa. Nah, setelah itu baru mereka dilepas untuk melancarkan hafalannya. Itu. Yang kedua, ketika materi-materi yang banyak membuat pertanyaan, mereka menjawab kalau bisa dibimbing berulang-ulang terus sampai akhirnya mereka hafal dengan materinya. Terus untuk mengecek dia sudah siap apa belum dengan materinya, nanti kita yang bertanya, ini begini bagaimana? Mereka bisa menjawab alhamdulillah, materi sudah mereka kuasai. Kalau ada bilik gitu gimana? Kita aktif kalau kedua, kalau mungkin kalau sering mengingatkan tentang bullying, bagaimana efek dari bullying. Karena apa? Meskipun raga itu utuh, tapi mereka tuh takutnya di dalam. Kalau lihat bullyingnya apa dulu, bullying fisik atau dari kata-kata. Kan ada verbal, ada non verbal. Nah, kalau yang non verbal itu kan yang tidak terlihat kan, tapi efeknya banyak. Jadi sering juga itu mengingatkan mereka jangan melakukan itu. Dan sekarang kan sudah banyak contoh ya di sosial media bagaimana anak yang dibully akhirnya dia bisa membuat tindakan yang merugikan mereka. Nah, itu disebabkan oleh bullying. Dan tidak lupa saya mengingatkan bahwa bullying itu membawa dampak yang tidak baik sampai masa depannya. Selain itu ancaman tentang dosanya, karena kebijakan itu akan melekat di kamu selama anak itu membuat tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, bullying itu bisa, anak yang dibully itu bisa kuat, ada yang tidak kuat. Kalau kuat jadi lebih strong, jadi dia bisa jadi lebih sukses lagi karena mereka dendamnya itu dengan sesuatu yang positif. Tapi yang akhirnya menjadi yang negatif itu, satu, kita akan menerangkan tentang bagaimana efeknya. Yang kedua tentang ceritanya. Jadi selalu diingatkan. Dan kalau ada tindakan bullying ya seperti pelanggaran gitu ya, diberi tindakan tegas dan selalu mengingatkan di event apapun, event ketika pelajaran, ketika
kebetulan bisa akan ngajar ngaji pagi itu selalu diingatkan tentang ketakwaan tadi dari faktor bullying tadi biar tidak dipertemukan. Bagaimana caranya bisa kalau mendidik anak-anak yang nakal itu bagaimana? Satu, bisa sabar. Meskipun juga akan tahu sendiri ya. Sebenarnya itu bukan kerendah. Kalau bisa itu tegas. Nah, diberi aturan yang jelas. Ini tidak boleh, ini boleh. Kalau melanggar sesuatu yang tidak diperbolehkan pasti ada risikonya, ada konsekuensinya. Apa? Bisa bentuk hukuman. Nah, kalau bisa masalah hukuman itu hukuman yang tidak menyakitkan. Contoh, suruh membaca undang-undang, terus suruh membaca perkalian sekian kali, jadi 1 sampai 10, 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Nah itu dibaca berulang kali sampai 3 kali. Terus lagi bisa membuang sampah. Jadi kalau tapi dilihat nakalnya dulu. Dilihat nakalnya yang dimaksud seperti apa gitu. Nakal itu kadang ada anak nakal itu karena memang dia itu bosan di dalam kelas. Ada yang nakal karena memang dia tidak bisa jadi dia meluapkan dalam kegiatan yang tidak positif. Dan dalam menghadapi itu ya itu tadi dilihat penyebabnya apa, kemudian selain itu minta keterlibatan orang tua. Jadi orang tua harus tahu anaknya kalau di sekolah seperti ini, dan yang tidak kalah pentingnya kalau seorang guru itu menghadapi situasi seperti itu, doakan dengan malam. Dan selain mendoakan anak sendiri juga anak-anak kita yang paling spesial yaitu sebelumnya di Fatihah berapa kali kalau bisa. Terima kasih ya Bu Saat telah meluangkan waktunya dengan untuk saya. Ya, sama-sama dulu. Kapan-kapan kalau butuh bantuan silakan datang ke sini. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sekian dari podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.